Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم ربنا فصل وسلم وبارك وعظم وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وزدنا هدى آمين يا الله يا رب العالمين. Sahabat qalbu rahimakumullah, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa terima kasih kita atas segala karunia dan nikmat yang Allah titipkan kepada kita dan yang akan Allah titipkan kepada kita. Mudah-mudahan seluruh nikmat yang Allah titipkan kepada kita selaku hamba-hambanya bisa kita mensyukurinya, dan juga kelak di yaumil qiyamah kita bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh umatnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat qalbu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kautsar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menganugerahkan, memberikan, mengaruniakan kepada engkau wahai Muhammad Al-Kautsar. Khairun katsir. Al-Kautsar bermakna kebaikan yang sangat banyak, dan juga Al-Kautsar bermakna salah satu telaga yang ada di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fashalli li rabbika wanhar." Maka wahai Muhammad, salatlah li rabbik, hanya untuk Tuhanmu, hanya untuk Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wanhar, dan berkurbanlah. Sahabat qalbu rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW mendapatkan taujih Rabbani, mendapatkan nasihat dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat banyak mengkaruniakan kepada Rasulullah SAW kebaikan-kebaikan, anugerah-anugerah, rahmat dan kasih sayangnya untuk Rasulullah SAW. Untuk kemudian Allah memerintahkan Rasulullah SAW sebagai bentuk syukur terhadap nikmat yang begitu banyaknya yang telah Allah berikan. Fasalli, maka salatlah menghadap Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Sahabat qalbu rahimakumullah, ayat ini tentunya bukan hanya untuk Rasulullah SAW. Kita selaku umat Rasulullah, selaku manusia, selaku yang Allah ciptakan, selaku seorang hamba, begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Begitu banyak rahmat dan kasih sayang yang telah Allah berikan kepada kita. Maka cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah fasalli, maka salatlah. Orang-orang yang tidak melaksanakan salat, yang lalai dalam melaksanakan salat, yang tidak menjaga salatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam mereka akan dikumpulkan pada hari kiamat bersama 4 orang atau 4 golongan. Rasulullah mengingatkan, barang siapa yang tidak salat, tidak menjalankan salat, tidak menjaga waktu salat, lalai dalam salatnya, maka silahkan memilih pada hari kiamat mau dibangkitkan bersama siapa. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, mereka akan dibangkitkan bersama Fir'aun. Yang kedua, mereka akan dibangkitkan bersama Qarun.
mereka akan dibangkitkan bersama Haman, dan selanjutnya mereka akan dibangkitkan bersama Ubay bin Khalaf. Sahabat qalbu rahimakumullah, Fir'aun adalah sosok manusia dengan segala kecongkakan dan kesombongannya, yang merasa memiliki kedudukan, memiliki kekuasaan, memiliki jabatan, memiliki kerajaan, yang dengan keseluruhannya itu dia tertipu sehingga dia tidak mau sholat. Betapa banyak kita bisa saksikan pada kehidupan kita saat ini, orang yang lalai sholat, tidak mau sholat, tidak menjaga sholatnya, tidak melaksanakan sholatnya. Karena sebab apa? Jabatannya, kedudukannya, kemudian juga kerajaannya, kekuasaannya. Dan orang-orang yang lalai sholatnya disebabkan karena kekuasaannya, kerajaannya, kedudukannya, maka siap-siap kata Rasulullah SAW, dia akan dibangkitkan bersama Fir'aun. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, sahabat qalbu rahimakumullah, mereka yang akan dibangkitkan bersama Qarun. Kita tahu dan sama-sama tahu bahwa Qarun lalai dalam sholat, dia tidak mau sholat, dia lalai untuk bersyukur kepada Allah, disebabkan karena hartanya. Betapa banyak orang yang Allah berikan harta berlimpah, rizki yang banyak, kemudian dia lalai dan lupa bersyukur kepada Allah untuk melakukan salat dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kita, mewanti-wanti kita, jangan sampai kalau kita diberikan harta yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun lalai salatnya. Kita tidak mau salat lagi, kemudian kita tidak mau menegakkan salat ini. Dan barang siapa yang seperti ini, siap-siap kata Rasul dibangkitkan bersama Qarun. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat qalbu rahimakumullah, kemudian yang ketiga, mereka yang dibangkitkan bersama Haman. Kalau kita perhatikan bahwa Haman ini sosok manusia yang hidup pada zaman Fir'aun, dia posisinya adalah sebagai pegawai, sebagai menteri, sebagai pekerja, sebagai karyawan. Dan barang siapa yang diamanahkan oleh Allah sebagai menteri, sebagai karyawan, sebagai pegawai, sebagai bawahan, sebagai pekerja, kemudian dengan pekerjaannya, dengan statusnya sebagai pegawai, dengan statusnya sebagai bawahan, sebagai menteri, dia juga lalai dan tidak mau melaksanakan sholat, siap-siap kata Rasul dibangkitkan bersama Haman. Kemudian sahabat qalbu rahimakumullah, yang keempat adalah mereka yang akan dibangkitkan bersama Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf adalah seorang pebisnis, seorang pedagang yang kesehariannya disibukkan dengan urusan-urusan bisnis, urusan-urusan keuangan, urusan-urusan dagang, urusan-urusan margin keuntungan, dan lain sebagainya. Dan barang siapa yang kehidupannya hanya fokus kepada bisnisnya, dagangnya, kemudian mencari keuntungan duniawi saja, kemudian dengan kesibukannya ini ternyata dia lalai dalam salatnya, maka siap-siap dibangkitkan bersama Ubay bin Khalaf. Na'udzubillah min dzalik. Sahabat qalbu rahimakumullah, Rasulullah SAW mewanti-wanti kita bahwa jangan sampai 4 hal ini yang seringkali melupakan kita daripada salat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang sudah dianugerahkan jabatan, diamanahkan jabatan, seseorang sibuk dengan pekerjaannya, seseorang sibuk dengan hartanya, dan seseorang sibuk dengan bisnis dan perdagangannya, maka 4 hal inilah yang diperingatkan, yang diingatkan oleh Rasulullah SAW, jangan sampai membuat kita lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena keempat hal ini, status kita sebagai pegawai, pekerja, bawahan pun anugerah dari Allah. Perdagangan kita, bisnis kita pun anugerah dari Allah. Ilmu kita pun anugerah dari Allah. Jabatan, kedudukan kita pun anugerah dari Allah. Harta kita pun anugerah dari Allah. Dan seluruh anugerah serta nikmat Allah ini wajib kita syukuri. Dan cara mensyukurinya adalah dengan senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara mengingat Allah adalah dengan salat. Karena dengan salat kita mengingat waktu di mana Allah mengundang kita untuk mendekatinya pada waktu-waktu salat kita. Sahabat qalbu rahimakumullah, ketika nikmat yang telah Allah berikan kepada kita tidak pernah putus-putusnya, senantiasa bersambung, maka kewajiban kita pun menyambung hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, mengikat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Caranya dengan salat. Karena as-salah asal katanya daripada kata as-silah. As-salah hiya silah, as-silah hiya salah. As-salah artinya silah, sebagaimana silaturrahim, yaitu artinya mengikat dan menjalin hubungan. Silaturrahim artinya menjalin hubungan kasih sayang. Silaturrahim artinya ikatan kasih sayang. Maka salat pun adalah ikatan kita dengan Allah. Salat pun adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menghubungi kita, ketika Allah menjalin hubungannya dengan kita, dengan begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita,
Allah senantiasa tidak terputus-putus nikmatnya dan karunia-Nya untuk kita, maka jangan sampai kita memutus hubungan kita dengan Allah dengan cara memutus salat kita, meninggalkan salat kita. Sahabat qalbu rahimakumullah, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari 4 ujian sebagaimana yang Rasulullah ancamkan kepada kita. Mereka akan dibangkitkan dengan 4 golongan ini: Fir'aun, Qarun, Haman, dan Ubay bin Khalaf, karena mereka lalai dengan salatnya diakibatkan kekuasaan sebagaimana Fir'aun, diakibatkan karena harta sebagaimana Qarun, diakibatkan karena pekerjaannya sebagaimana Haman, dan diakibatkan karena perdagangannya serta bisnisnya seperti Ubay bin Khalaf. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi generasi yang menjaga salat kita. Allahumma rabbana ij'alna muqimis shalah min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan kami dan generasi kami, keturunan kami sebagai orang-orang yang senantiasa menjaga dan menegakkan salat. Karena dengan salat kita menegakkan agama, dan agama ini tegak karena ada tiangnya, dan tiang agama adalah salat. As-salatu imaduddin. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjaga agama ini dengan salat kita, dan senantiasa menjaga hubungan kita dan ikatan kita kepada Allah dengan salat kita. Dan kita sama-sama berdoa mudah-mudahan kita tidak dibangkitkan bersama 4 golongan sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wa billahi taufiq wal hidayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.